Halo semuanya, selamat datang di podcast Bisa Sehat Bincang Santai seputar kesehatan. Tempat kita ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut dengan cara yang asik. Nah, di sini saya sebagai host pada pagi hari ini. Di sini perkenalkan nama saya Dr. Gigi Arik. Jadi hari ini kita ngebahas tentang kegawat daruratan dental. Dan hari ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Anita yang akan membahas tentang kegawat daruratan dental. Silakan Dr. Anita. Terima kasih Dr. Ari. Iya. Selamat siang untuk semua sobat-sobat sehat semuanya. Nama saya Dr. Gigi Anita. Di sini saya bakalan ngejelasin soal kegawat daruratan dental. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ari ya. Apa sih kegawat daruratan dental itu? Jadi kegawat daruratan dental adalah keadaan di mana kondisi gigi kita itu perlu langsung ditangani oleh dokter gigi. Nah, kegawat daruratan dental ini adalah suatu kondisi di mana keadaan gigi kita tuh nggak bisa ditunda lagi. Jadi ketika terjadi dan ketika langsung dirasakan oleh kita sebagai pasien yang mengalami kesehatan gigi, kelainan kesehatan gigi ini harus langsung mencari pertolongan ke dokter gigi atau ke rumah sakit terdekat. Begitu Dokter Ari. Dok, misal kita kecelakaan ya, terus giginya itu copot. Apa yang harus dokter gigi tanganin segera itu? Oh, jadi gini, misalnya kan ini kan kita mau ngebahas soal kegawat daruratan dental ya. Betul. Nah, misalnya nih ada kejadian-kejadian di mana pasien itu ngerasa, aduh, kok saya giginya copot ya? Terus kejadiannya tengah malam lagi atau kecelakaan lagi liburan. Itu kan bikin bingung ya. Ini gimana ya? Saya bisa ke dokter gigi langsung apa harus ditunda ya? Nah, khusus untuk kejadian di mana kita kecelakaan, jatuh dari kamar mandi atau terantuk di depan meja yang bikin gigi kita copot walaupun itu lagi tengah malam, sebisa mungkin harus segera cari klinik gigi dan dokter gigi terdekat. Kenapa? Karena gigi yang copot itu sebenarnya bisa ditanam kembali. Bisa loh itu ya, yang udah kecopot itu bisa ketanam kembali. Tapi ada golden time-nya. Waktu yang bisa untuk bikin giginya balik lagi ke dalam soketnya itu ketika udah kecabut itu cuma bisa dilakukan 30-60 menit. Nah, dari waktu yang singkat itu kan nggak bisa ditunda dong jadinya, nggak bisa nunggu besok aja deh, kayaknya udah tengah malam, ntar nyarinya gimana gitu kan nggak bisa. Jadi segera itu giginya tuh kalau bisa tuh kita selamatin langsung daripada nanti harus ganti pakai gigi palsu kan ya. Nah, ada cara-caranya, tapi gimana caranya buat tetap menyelamatin giginya? Pertama nih, kita angkat dulu nih giginya. Kita pegang, kita bersihkan semua yang ada sisa-sisa dalam giginya. Misalnya kita kecelakaan jatuh di jalanan, kan pasti ada bagian-bagian pasir gitu ya, kena ke giginya. Nah itu kita bersihkan dengan air mengalir. Oh, dengan air aja ya? Utamakan harus dengan air mengalir, biar semua kotorannya itu bersih. Kemudian kalau misalnya ada di sekitar kita susu atau air bersih, itu direndam di dalam botol, dicelupkan ke dalam air susunya. Kenapa? Karena kita mau menjamin kalau si giginya ini akan tetap vital begitu sampai di dokter gigi. Iya. Nah, nanti setelah itu langsung lari ke dokter gigi terdekat buat dilakukan penanaman kembali gigi yang copot. Jadi kalau untuk gigi copot itu jangan ditunda ya. Harus langsung cari dokter gigi atau ke rumah sakit terdekat. Dok, mau tanya nih, kalau sakit gigi banget itu kalau tengah malam itu gimana ya dok ya? Oh, kalau masalah tentang sakit gigi yang kuat banget tengah malam, itu kita harus lihat dulu. Kalau misalnya sampai ada pembengkakan, itu kalau bisa sih segera ke dokter gigi. Karena kalau misalnya ada pembengkakan, sakit yang terus-terusan sampai mendenyut, sampai bisa bikin nggak bisa tidur, takutnya ada infeksi. Nah, infeksi yang bikin bengkaknya itu, kalau nggak langsung ditangani, takutnya makin lama makin gede. Nah, kalau misalnya dia makin besar, terus habis itu juga terjadi komplikasi lanjutan kan. Takutnya malah jadinya lebih parah ya, untuk perobatannya lebih susah. Jadi lebih baik memang kalau misalnya itu sakitnya mendenyut banget, terus nggak bisa tidur, ada bengkaknya lagi. Kalau bisa sih segera lakukan perobatan ke dokter gigi tanpa ditunda. Karena kita lebih baik mencegah ya daripada terjadi komplikasi yang lebih parah. Ya, jadi lebih baik langsung ke dokter gigi. Tapi kalau tengah malam itu kan dokter gigi tutup gitu ya dok? Itu kita bisa obatin sendiri atau gimana? Oh, kalau misalkan sakitnya sakit banget, terus ada bengkaknya juga, boleh kita konsumsi dulu obat pereda rasa nyeri untuk meredain rasa nyerinya. Terus kita lihat juga tapi perkembangannya gimana. Kalau misalkan besok paginya buka nih, bukan hari Minggu, langsung ya ke dokter gigi di hari Seninnya. Tapi kalau misalnya pas banget sakitnya tuh di malam Minggu gitu, lagi pacaran gitu ya, terus tiba-tiba sakit.
mau ke dokter gigi malu juga kalau bawa pacarnya ya kan, terus Iya besoknya sih. minggu gimana gitu kan. Nah itu boleh mengkonsumsi obat dulu sementara, obat pereda rasa nyeri dulu sementara, diminum setiap ada terasa sakitnya. Tapi jangan setelah udah nggak sakit lagi jadi nggak ke dokter, itu nggak boleh. Jadi tetap besoknya ketika ada klinik yang buka langsung berobat ke dokter gigi. Iya. Gimana sih kalau perdarahannya itu nggak berhenti setelah pencabutan, Dok? Oh, kalau untuk yang perdarahan gak berhenti setelah pencabutan itu wajib ke dokter gigi balik ya. Soalnya gini, untuk pencabutan pada normalnya itu setengah jam sampai 1 jam itu harusnya udah berkurang perdarahannya. Tapi emang ada kondisi di mana ada beberapa orang itu perdarahannya gak mau berhenti, malah makin banyak. Ada dulu pernah tuh kejadiannya di RSGM saya tuh, dia tuh habis dicabut giginya, gigi molar belakang. Terus dia pulang ke rumah. Ternyata 4 jam gak berhenti perdarahannya, tapi dia biarin aja karena dia ngerasa kayak oh nanti juga berhenti sendiri kok, kata dokter nanti kalau ngigit tampon nanti berhenti sendiri kok gitu ya. Dia ngerasanya. Ternyata sampai tengah malam gak mau berhenti. Jadi kan lama-lama kalau udah terlalu lama kita berdarah terus itu kan kita lemas ya karena kehabisan banyak darah. Dan ini dilarikan ke IGD gara-gara perdarahan setelah pencabutan. Padahal sebenarnya kalau misalkan dia udah ngerasa udah 2 jam nih gak mau berhenti, itu jangan ditunda sama sekali. Kenapa? Karena kalau perdarahan gak mau berhenti dengan sendirinya, dengan spontan setelah kita melakukan pencabutan gigi, itu ada indikasi terjadi kelainan pembekuan darah yang mungkin gak disadari sama pasiennya selama ini. Nah, kelainan pembekuan darah ini kalau nggak ditangani dengan segera ya nggak akan pernah bisa tertutup ya lukanya dan bakalan terus-terusan bikin perdarahan. Tapi itu memang pernah ada kejadian kayak gitu dan itu nggak bisa ditunda. Kalau emang udah lebih dari sejam harus langsung balik ke dokter lagi. Berarti nggak bisa ya, Dok, kalau ditangani sendiri? Oh nggak bisa. Kalau itu nggak bisa. Itu memang harus balik ke dokter gigi. Kalau bisa malah ke rumah sakit, ke IGD terdekat. Gitu. Karena penanganan di IGD nanti bakalan lebih bisa ngobatinnya lah gitu. Lebih tepat sasarannya gitu. Silahkan, Dok, mungkin ada pesan buat sobat sehat. Oke. Nah untuk sobat sehat semuanya, jadi inget ya setelah kita udah bahas nih soal kegawat daruratan dental, inget banget nih kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak yang tadi saya bahas tuh, gigi yang copot karena kecelakaan atau jatuh, kemudian ada gigi yang sakit, terus ada abses, bengkakan di rahang, mau itu di bawah, di mana, pokoknya ada pembengkakan. Kemudian juga terjadi perdarahan setelah pencabutan gigi dan itu sudah terjadi hampir berjam-jam. Itu ketiganya wajib sekali untuk segera mencari pertolongan dokter gigi. Semisalnya nih itu tengah malam kejadiannya dan gak ada dokter gigi yang buka, bisa segera ke IGD rumah sakit untuk mencari pertolongan segera. Karena lebih baik kita untuk mencegah kejadian operasi yang lebih parah dari apa yang terjadi pada kesehatan gigi kita. Oke, itu aja Dokter Arik. Nah, itu tadi beberapa informasi yang telah dijelaskan tentang kegawat daruratan dental. Perlu kamu ketahui kalau kamu mengalami masalah gigi yang tidak bisa ditunda seperti yang telah dijelaskan oleh Dokter Anita tadi, jangan ragu buat periksa ke dokter gigi. Ingat ya, jaga kesehatan gigi karena senyum sehat itu penting banget untuk keseharian kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jaga dirimu baik-baik ya. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face.